Assalamualaikum, hai guys semua, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat, lancar-lancar saja usahanya, sukses selalu, amin. Kali ini saya mau membahas untuk bulanan. Jadi ini sekarang saya memasuki bulan Desember nih. Saya mau menginginkan pesan. Saya baca dari kartu ini ya, untuk meningkatkan semangat kita. Saya mau membacanya tuh pesan untuk tiap-tiap elemen. Sekarang saya mau mulai elemen yang pertama, elemen air seperti Cancer, Scorpio, Pisces, yang pesannya di Desember 2020. Saya mulai saja ya, saya pakai kartu seperti biasa, 2 tumpukan remi dan tarot, serta simbol itu, semacam simbol nantinya. Saya mulai saja ya guys. Saya ambil 3 kartu sembilan untuk pesan yang berelemen air seperti Cancer, Scorpio, Pisces di Desember 2020. Saya ambil secara acak ya guys. Bismillah untuk si elemen air. Ini sifatnya general ya guys, jadi bisa kena, bisa enggak ya, disesuaikan aja lah sama semua. Bismillahirrahmanirrahim untuk pesan yang berelemen air seperti Cancer, Scorpio, Pisces di Desember 2020. Saya minta kartunya langsung. Untuk pesannya ya guys, untuk yang berelemen air, pesannya di bulan Desember 2020 ini berelemen air seperti Cancer, Scorpio, Pisces. Ini untuk yang lagi bekerja tuh di dalam suatu lingkup pekerjaan tuh, hati-hati supaya lebih sedikit menjaga sikap itu. Sebab ini ada orang yang merasa kurang ada yang lagi kurang senang, mungkin merasa kurang senang dengan teman-teman itu, sehingga mereka itu memberikan memberikan kabar hal-hal yang gimana, mungkin dari omongan kesana kemari gitu, tentang apa gitu. Mereka itu ya mungkin merasa pura-pura mungkin dia baik gitu, padahal di hatinya itu mungkin ada baiknya itu tidak tulus atau tidak jujur gitu. Tapi tidak usah khawatir, sebab dengan hal semacam ini menjadikan teman-teman itu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih semangat, lebih menunjukkan potensi-potensi yang tersembunyi itu akan bisa dikeluarkan. Karena teman-teman itu jangan begitu saja baru di dalam suatu lingkup itu teman-teman merasa kurang, tapi gimana orang di dalam lingkup kita tuh, sehingga teman-teman merasa putus asa gitu. Jangan semacam itu, karena di sini masih ada harapan. Sebab dari segala persoalan itu akan ada suatu potensi yang bisa dilirik gitu, oleh mungkin atasan, oleh sekitarnya, teman yang lain gitu. Sebab jangan putus asa dengan potensi yang ada tuh dibuang begitu saja hanya karena satu masalah atau ada
masalah dalam intern tuh misalnya karena orang yang kurang senang dengan kita misalnya seperti itu. Karena segala pencapaian tuh akan terbukti bahwa teman-teman itu bisa lebih berpotensi lebih menampakkan diri bahwa teman-teman itu tidak seperti yang diomongi oleh salah satu hal seseorang yang sirik atau gimana. Tapi kalau teman-teman itu melawan akan hal yang akan terjadi sama teman-teman itu tuh melawan misalnya dengan semakin benci atau semakin mengacaukan atau menerima dengan kejelekannya dia itu membuat kita tuh menjadi ikut masuk ke dalam itu. Akhirnya kita nih jadi tidak lapang dada. Akhirnya atas kecerobohan itu teman-teman akan tidak menemukan hasilnya, akan hancur gitu, akan tidak mendapatkan hasil apa-apa semacam itu. Sebab sabarlah akan ada suatu prosesnya untuk bisa membuktikan kalau teman-teman itu sesuatu yang sangat spesial, tidak seperti yang mereka omongnya tuh katakan nih di dalam pekerjaan ya, semacam ini di dalam pekerjaan ruang lingkup, entah itu di dalam pekerjaan atau di dalam masyarakat gitu. Itu semacam itu. Atau juga nih bisa kalau masalah asmara itu kan masalah karir atau masalah kehidupan gitu. Kalau masalah asmara ini segala sesuatu itu jangan sampai kita tuh hanya karena masalah kecil akhirnya kita putus hubungan dengan seseorang gitu. Misalnya hanya masalah kecil kita nih dia tuh tidak ada kabarnya, dia tuh gini, akhirnya dengar bisi-bisi orang atau gimana, kita tuh akhirnya mengiyakan sesuatu yang membuat kita nih curiga atau gimana, mengiyakan, akhirnya kita nih karena kecerobohan kita ngambil keputusan begitu cepat, ini kan batam dedeknya gini, akhirnya kita tuh malah tambah tidak bisa bahagia gitu. Jadi susah, akhirnya jadi putus, tidak jadi hubungan, jadi renggang misalnya dalam bersama orang yang kita cinta misalnya, semacam itu, orang yang kita suka, kita semacam itu ya guys ya, ngerti kan, paham maksud saya. Dan jadi hati-hati di bulan Desember ini untuk yang berelemen air, sebab akan ada ini semua kan keputusan di tangan kita, maksudnya kita yang mengambil keputusan akhir gitu. Jadi jangan kita berpatokan pada sebuah kata-kata semacam ini ya. Ini hanya pembacaan saja, kita serahkan pada yang Maha Kuasa, punya segalanya. Kita hanya bisa mengambil ya lebih hati-hati, jangan sampai kemakan gitu sama omongan mereka gini, semacam itu. Teman-teman harus lebih semangat karena ada kartu ini keluar, karena pencapaian apa yang teman-teman harapkan tuh akan mendapatkan jauh hasilnya gitu. Jadi semacam itu ya guys ya. Ya udah, untuk pembacaannya ini sudah cukup sekian. Sekarang saya mau mengingatkan seperti biasa, mengingatkan bagaimana harusnya kita lebih lebih semangat, lebih mantap lagi kalau sesuatu itu benar-benar plong kita hadapi setenangan, atau kita harus lebih hati-hati dan lebih itu sabar. Saya sudah begini. Ini nampaknya guys gini deh guys. Berarti kita tuh harus lebih mantap menatap masa depan, menatap hari yang akan kita jalan, apalagi menjelang mau tahun baru kan, kita harus mantap pikiran kita bahwa bakal ada harapan-harapan itu, omongan-omongan orang atau kejelekan orang atau kesirikan orang itu tidak ada semuanya itu, semacam itu nih guys. Makanya kita nih sampai ceria begini ini guys ya. Ya terima kasih, selamat ya guys, semoga diberkahi, semoga dilancarkan keinginan guys semua yang untuk berelemen air di bulan
Desember 2020. Ya cukup sekian dulu ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Terima kasih. Assalamualaikum.